Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Halo semuanya, semoga kalian sehat selalu ya. Jangan lupa untuk tetap bersyukur hari ini. Oh iya, aku juga mau ingatkan sama kalian semua yang sering beraktivitas di luar rumah, jangan lupa untuk menggunakan masker ya, dan juga jaga kesehatan juga. Masa jaga kesehatan aja nggak bisa, apalagi jaga hati. Oke. Pertama nih, kenalin, nama aku Adeline Yohana Brigita Napitupulu. Aku dari kelas 2A3 Fakultas Ekonomi Universitas Simalungun. Jujur, ini adalah podcast pertamaku. Dan kali ini aku bakal berbincang-bincang dan sharing kepada kalian tentang salah satu materi ekonomi makro yang berjudul Fluktuasi Bisnis dan Teori Permintaan Agregat. Pengalaman selalu menunjukkan bahwa perekonomian selalu berfluktuasi dari kondisi booming ke kondisi resesi dan kembali lagi ke kondisi semula yang dikenal juga dengan business cycles atau business fluctuation. Sebelum kita memasuki materi lebih dalam, kalian pasti bertanya-tanya nih, apa sih yang dimaksud dengan fluktuasi bisnis? Menurut aku, fluktuasi bisnis adalah siklus ekonomi yang melanda produksi nasional, pendapatan, kesempatan kerja yang biasanya berlangsung selama 2-10 tahun yang ditandai dengan adanya kontraksi dan ekspansi di seluruh sektor ekonomi. Ada pun beberapa tahapan fluktuasi bisnis. Yang pertama, PA atau puncak. Yang kedua, kontraksi atau resesi. Ketiga, trough atau kondisi terburuk. Keempat, ekspansi atau pertumbuhan. Nah, yang berikutnya kita akan membahas tentang permintaan agregat. Itu adalah suatu daftar dari keseluruhan barang dan jasa yang akan dibeli oleh sektor-sektor ekonomi pada berbagai tingkat harga. Permintaan agregat dapat ditampilkan dengan menggunakan kurva atau tabel yang menunjukkan berbagai jenis barang dan jasa yang dibeli secara kolektif pada tingkat harga tertentu. Perlu kalian ketahui, pada tahun 1930-an, para ekonom mengalami kesulitan untuk menjelaskan apa sih yang menjadi penyebab business cycles terjadi dan juga bagaimana cara mengurangi dampak negatif business cycle tersebut. Dan pertanyaan itu baru bisa terjawab ketika Keynes pada tahun 1936 mengemukakan teori tentang pentingnya kekuatan agregat demand dalam mempengaruhi business cycle. Business fluctuation juga biasanya memerlukan periode 2-10 tahun yang seringkali ditandai dengan ekspansi secara luas, kontraksi secara luas dalam perekonomian negara tersebut. Adapun dua fitur siklus usaha, yang pertama adalah resesi, yang kedua ekspansi boom. Di sini aku akan menjelaskan apa sih resesi. Resesi itu merupakan periode di mana terjadi penurunan decline pada total output, pendapatan atau income, dan penyerapan tenaga kerja atau employment. Biasanya terjadi dalam jangka waktu 6 bulan hingga 1 tahun dan ditandai dengan kontraksi secara menyeluruh dalam perekonomian hingga mencapai dasar resesi trough. Sedangkan resesi yang parah dan perkemenjangan yang biasanya disebut dengan depresi. Yang kedua, kita akan masuk ke bagian ekspansi atau boom. Ini merupakan kebalikan dari resesi, di mana dalam periode ini ditandai dengan peningkatan total output, income, dan penyerapan tenaga kerja atau employment yang tinggi hingga mencapai puncak ekspansi atau dikenal dengan PA. Di sini ada juga beberapa karakteristik tanda-tanda umum resesi. Yang pertama, turunnya pembelian konsumen secara tajam di hampir seluruh sektor ekonomi. Yang kedua, turunnya permintaan tenaga kerja atau labor. Yang ketiga, turunnya tingkat inflasi. Dan keempat, turunnya tingkat profitabilitas dunia usaha. Berikutnya, aku akan menjelaskan. Secara umum sudah dikenal ada 3 teori utama penyebab business cycle. Yang pertama exogenous cycle, di mana teori ini merupakan penyebabnya fluktuasi bisnis atau business cycle yang terjadi pada di luar sistem ekonomi. Contohnya ada perang, revolusi, pemilu, penemuan dunia baru, penemuan teknologi, wabah, perubahan iklim,
iklim, dan masih banyak lagi. Yang kedua, kita masuk ke internal cycle, di mana teori ini melihat bahwa siklus bisnis atau business flexion disebabkan oleh faktor internal dari suatu sistem ekonomi sendiri, bukan dari faktor luar. Menurut teori ini, business cycle merupakan cara perekonomian menyemangkan dirinya, dan setiap ekspansi pada akhirnya akan melahirkan resesi dan kontraksi. Dan juga sebaliknya, setiap kontraksi atau resesi pada akhirnya akan menghasilkan ekspansi dalam perekonomian sebagai penyeimbang. Dan yang terakhir ini, demand induced cycle, yaitu siklus usaha atau business cycle yang dipicu oleh shock atau guncangan dari sisi permintaan atau demand. Misalkan nih, belanja negara untuk keperluan militer atau untuk barang publik tiba-tiba turun atau diturunkan oleh pemerintah, maka hal ini akan berpengaruh terhadap aggregate demand dan pada akhirnya bisa memicu timbulnya resesi atau berpengaruh terhadap perekonomian secara keseluruhan. Sepertinya sharing-sharing aku pada hari ini sampai sini aja ya teman-teman. Mohon maaf jika aku ada penggunaan kalimat yang salah. Terima kasih bagi kalian yang masih mensupport dan mendukung aku untuk pada podcast yang pertama ini. Sampai jumpa pada podcast berikutnya. Selamat pagi.